Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nurintan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan pada video ini juga saya akan menjelaskan beberapa materi dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang pertama yaitu sejarah perbankan, yang kedua ada sumber dana keuangan, yang ketiga yaitu aktivitas bank, yang keempat produk dan jasa bank, yang kelima ada Bank Indonesia, dan yang keenam ada Bank Syariah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pegadaian. Yang pertama, sejarah perbankan. Sejak asal mula dari kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, dalam sejarah perbankan, arti dari bank adalah tempat untuk menukarkan uang seperti dalam perjalanan kerajaan zaman dahulu. Pada pertama kali yaitu prastadium dan emborial, yaitu muncul penitipan uang di kuil bukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai lebih atau menabung, tetapi karena kuil dianggap sebagai tempat yang aman untuk menghindari resiko dari pencurian. Pada tahap yang selanjutnya yaitu penerimaan dan juga pemberian kredit. Nah, usaha perbankan yang berjaya pada saat zaman Babilonia kuno yaitu Gilby Bank yang berkembang pesat sekitar abad ke-6 SM. Bank tersebut bukan hanya melakukan transaksi jual beli mata uang, namun menerima simpanan dan juga memberikan kredit dengan tujuan mencari keuntungan. Dan di tahap ketiga yaitu muncul berbagai macam fasilitas transaksi pembayaran. Semakin berkembangnya sistem perdagangan itu menyebabkan kemunculan alat pembayaran seperti wesel, meskipun belum bisa dipindah tangankan. Dan pada tahapan ini bank mempunyai fungsi sebagai clearing house, yaitu kemajuan yang paling terlihat adalah dengan munculnya jenis simpanan giro dan pembayaran dengan pemindah buku tabungan. Yang selanjutnya yaitu sumber dana keuangan. Sumber dana keuangan itu merupakan asal dana yang nantinya akan dipakai untuk memulai bisnis. Nah, yang dimaksud dengan sumber pendanaan itu adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan itu ada dua. Yang pertama ada dari modal pinjaman. Nah, dari modal pinjaman ini sumber dana ini berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Dan sumber dana dari modal sendiri. Nah, pada modal sendiri ini sumber dana ini berasal dari pemilik perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sumber dana. Yang pertama yaitu sumber dana jangka pendek. Nah, dalam perusahaan merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan berasal dari modal yang diinvestasikan. Yang kedua yaitu sumber dana jangka menengah. Nah, ini merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1-10 tahun dan berasal dari modal yang diinvestasikan dengan jangka waktu menengah, yaitu 1-10 tahun juga. Dan yang terakhir yaitu sumber dana jangka panjang. Nah, ini merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber pembelanjaan dana jangka panjang terdiri dari modal asing yang berasal dari para kreditur dan merupakan hutang jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu aktivitas bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proms atau yang dikenal sebagai banknot. Pengertian aktivitas bank. Nah, aktivitas bank itu adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam arti kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Aktivitas bank yang pertama yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana itu dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh masyarakat. Nah, sumber penghimpun dana itu yang pertama ada dana internal, yang kedua dana eksternal, yang ketiga ada dana dari pinjaman yang diperoleh di antar bank. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyaluran dana. Nah, penyaluran dana ini kepada masyarakat, pihak bank biasanya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang selanjutnya yaitu ada pelayanan jasa. Nah, pelayanan jasa ini merupakan kegiatan penunjang yang diberikan oleh pihak bank agar dapat menciptakan masyarakat dalam kenyamanan bertransaksi. Yang selanjutnya yaitu produk dan jasa bank. Produk dan jasa layanan perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Yang pertama ada produk bank dalam menghimpun dana atau funding, yaitu kegiatan menawarkan berbagai jenis simpanan. Produk-produk simpanan yang sering digunakan yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Yang kedua ada produk bank dalam menyalurkan dana atau lending. Kegiatan menyalurkan dana atau menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan memberikan pinjaman atau kredit. Produk bank kredit yang ditawarkan yaitu kredit investasi, kredit konsumtif, kredit profesi, dan kredit modal kerja. Selain itu juga ada jasa layanan dan produk bank lainnya, seperti yang pertama yaitu pengiriman uang. Pengiriman uang ini bisa dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Yang kedua ada clearing. Clearing itu penagihan warkat atau surat berharga seperti cek atau biljet euro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga ada inkaso atau collection, yaitu ini juga merupakan penagihan warkat atau surat berharga seperti cek atau biljet giro, tetapi ini berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box, yaitu pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat untuk menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah. Dan yang terakhir ada bank card atau kartu kredit. Sebutan kartu kredit juga uang plastik itu merupakan kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau bisa juga digunakan untuk membayar sejumlah barang yang bisa dibeli di supermarket. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Bank Indonesia. Nah, saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya The Javas Bank, The Javas Bank ini berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini. Selang 1 abad, yaitu pada tahun 1953, The Javas Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Tujuan dan tugas Bank Indonesia yaitu memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Yang kedua yaitu memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu melakukan riset dan pengamatan. Yang kelima menyimpan dana kas negara. Dan yang terakhir menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Fungsi Bank Indonesia yaitu mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar dan memelihara sistem keuangan agar tetap stabil.
Selain Bank Indonesia, ada juga Bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata caranya juga mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri bank syariah yaitu yang pertama dalam menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga. Yang ketiga peraturannya berdasarkan hukum Islam. Yang keempat, beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya fleksibel. Yang kelima, yaitu arahan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk deposito atau tabungan. Dan yang terakhir yaitu terdapat Dewan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Bank syariah juga memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk melangsungkan kegiatan tabung-menabung menurut syariat Islam. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup umat agar kemiskinan berkurang dan dengan diarahkannya kepada kegiatan usaha yang produktif. Yang ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi. Fungsi bank syariah sama seperti pada pada umumnya, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa bank. Materi yang terakhir yaitu tentang pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari pinjamannya. Tugas pokok pegadaian yaitu melayani jasa penaksiran, melayani jasa titipan barang, dan memberikan pinjaman dengan adanya jaminan. Ada dua jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Menurut hukum perdata ini memiliki prinsip tolong-menolong. Tidak hanya itu, pegadaian juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, pegadaian syariah. Nah, ini dijalankan secara sukarela atas dasar tolong-menolong juga, tetapi tidak mencari keuntungan. Jenis barang yang bisa digadaikan yaitu rumah, kendaraan bermotor, barang elektronik, atau perhiasan emas. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.